Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa lagi di KPKS Hieronymus. Hari ini Selasa, 22 Maret 2022 ya. Kita masih melanjutkan topik para nabi pendahulu. Ya, ada 5 sesi. Hari ini sesi keempat, Ahia dan seorang nabi tua. Nanti akan dibawakan oleh Pak Seto. Mari kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Okada. Silakan Pak Okada. Ya, Bapak dan Ibu-Ibu, mari berdoa sebelum kami mulai belajar. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas kesempatan malam ini yang boleh kami terima untuk belajar kitab suci oleh Bapak Seto. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Dan Tuhan bantulah, ya Tuhan bantulah, dan dampingilah kami dalam pelajaran ini. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Okada. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Baik, terima kasih Pak Narto. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara. Malam Pak. Malam ini mungkin kita akan mendengar cerita tentang nabi yang lucu. Gitu. Bapak Ibu pernah dengar nabi bohong? Kalau nabi dibohongi oleh nabi, lebih repot lagi kan. Ini ada seorang nabi, dia berbohong, dan yang dibohongi itu adalah seorang nabi yang benar sebenarnya. Dan itu mendatangkan celaka untuk nabi yang benar-benar menyampaikan firman Tuhan. Jadi malam ini kita akan lihat ada 3 orang nabi sebenarnya. Tapi hanya satu yang disebut namanya, yaitu Ahia. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang para nabi, tidak selalu kita menemukan sesuatu yang jelas gitu ya. Tidak menemukan sesuatu yang jelas, seperti ya sesederhana nabi berbicara, apa yang dikatakan lalu terjadi. Nah, sekarang begini. Kalau kerajaan Israel itu sampai pecah, itu kan sesuatu yang negatif untuk sebuah kerajaan. Tapi ternyata perpecahan itu dikehendaki oleh Tuhan, dan Tuhan menyampaikan firman kepada Nabi mengenai perpecahan ini. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi Ahia. Nah, untuk memahami kisah tentang Nabi yang bernama Ahia, Bapak Ibu perlu mengingat ini situasi perpecahan yang dialami oleh kerajaan Daud. Jadi ketika Saul, kemudian Daud, dan Salomo memerintah, kerajaan Israel itu utuh, satu kerajaan. Bahkan di zaman Daud, kerajaannya ya luas karena dia melakukan ekspansi sampai ke negeri-negeri tetangga. Tetapi kemudian Salomo itu melakukan kesalahan yang sangat serius di hadapan Tuhan Allah Israel. Kesalahannya apa? Bapak Ibu boleh lihat sejenak, silahkan ke bab 11, 1 Raja bab 11.
Di bagian ini di 1 Raja bab 11 itu disampaikan Salomo itu mencintai banyak perempuan asing. Dia memperistri banyak perempuan dari kerajaan-kerajaan lain. Di ayat 1 disebut anak Firaun, Mesir ini berarti. Kemudian perempuan dari Moab, Ammon, Edom, Sidon, Het. Nah, kemudian perhatikan ayat 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka. Salomo sudah tahu itu. Nah, kemudian Salomo seolah-olah mengabaikan apa yang dikehendaki oleh Allah itu, maka dia memperistri banyak perempuan asing. Dan di ayat 3 itu disebutkan itu jumlah istri dan gundik-gundiknya. 700 istri, 300 gundik. Nah, kemudian keterangan berikutnya, istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Yahweh Allah Israel. Sebab waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Yahweh Allahnya seperti Daud ayahnya. Konkretnya, lihat ke ayat 5. Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon. Maksudnya, Salomo menyembah dewi ini. Kemudian menyembah Milkom, dewa orang Amon. Ya, dan ini. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Yahweh dan tidak dengan sepenuh hati mengikuti Yahweh seperti Daud ayahnya. Nah, Bapak Ibu, Yahweh itu sudah 2 kali loh ketemu dengan Salomo. Jadi 2 kali sudah bicara, sudah bertemu dengan Salomo. Nah, karena Salomo sudah melakukan kejahatan yang sangat serius kepada Tuhan, lihat ayat 9. Sebab itu, Yahweh menunjukkan murkanya kepada Salomo sebab hatinya telah menyimpang daripada Yahweh Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti ilah-ilah lain. Waktu awal dia dilantik menjadi raja, Tuhan memberikan kebijaksanaan. Setelah pentahbisan bait suci, itu Allah menampakkan diri lagi kepada Salomo. Jelas ini sesuatu yang istimewa. Ya? Nah, walaupun sudah mengalami hal yang seistimewa ini, Salomo mengabaikannya. Ya, Tuhan sudah mengingatkan, jangan ikuti ilah-ilah lain. Tetapi Salomo mengabaikannya. Nah, kemudian Yahweh menunjukkan murkanya, lalu berbicara di ayat 11. Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Kerajaan akan dikoyakkan, lalu koyakannya itu akan diberikan kepada seorang hamba Salomo. Tapi ini kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang kupilih. Jadi enggak akan semuanya meninggalkan ini keluarga Daud ya. Dan ini terjadi karena Tuhan mengingat Daud. Dan satu lagi, itu koyaknya kerajaan itu akan terjadi setelah Salomo enggak ada. Lihat ke ayat 12. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah
Ya, aku akan mengoyakkannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, sekarang silahkan ke ayat 26. Masih bab 11. Lihat ke ayat 26. Perhatikan nama ini. Juga Yerobeam bin Nebat, orang Efraim. Berarti ini dari wilayah utara ya. Karena yang di selatan itu hanya Yehuda dan Benyamin. Selain itu ada di utara sukunya. Seorang pegawai Salomo, nama ibunya Zeruah, seorang janda, memberontak terhadap raja, berontak terhadap Salomo. Nah, pemberontakannya seperti apa tidak diceritakan, tetapi hanya disampaikan mengapa dia memberontak, ayat 27. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap Salomo. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Tidak diceritakan juga apa kepentingan dari tindakan ini. Jadi mengapa hal yang seperti ini mendorong Yerobeam melakukan pemberontakan. Nah, lihat kemudian keterangan mengenai Yerobeam. Yerobeam adalah seorang yang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf, kerja paksa maksudnya. Jadi Yerobeam, wah ini oleh Salomo dilihat ini rajin, dan kemudian dipercaya menjadi mandor untuk mengawasi kerja paksa. Nah, kemudian lihat, ini Salomo belum meninggal loh ya, Salomo masih ada ya. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru. Jadi ada seorang nabi dari Silo menemui Yerobeam, dan nabi itu mengenakan atau menyelubungi dirinya dengan kain yang baru. Belinya di mana? Wah, Tanah Abang. Hanya mereka berdua di padang, hanya berdua ya. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat yang dilakukan oleh Nabi Ahia. Ahia memegang kain baru yang di badannya. Lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Kalau kainnya ini adalah kain bekas, kain lama, kain usang, dikoyakkan, itu biasa kan ya. Tetapi ini ada sesuatu yang tidak biasa, karena yang dikoyakkan itu adalah kain yang baru. Ini pasti sesuatu yang nggak biasa. Ini sesuatu yang aneh, dan pasti ada maknanya. Ini yang melakukan Nabi. Nabi berbicara bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tanda. Dan tanda ya dibuat mencolok, gampang diingat. Nah, kemudian Ahia berkata begini, 12 koyakan ya. Ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan. Sebab beginilah firman Yahweh Allah Israel. Sesungguhnya, aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem kota yang kupilih dari segala suku Israel. Jadi lihat ini lambang dan keterangannya jelas sekali ya. Walaupun ada yang belum jelas juga sih. 12 koyakan. Ini kan melambangkan 12 suku.
Yerobeam diminta untuk mengambil 10 koyakan. Lalu keterangannya, lihat, aku akan mengoyakkan kerajaan Israel. Kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tuhan akan memberikan 10 suku kepada Yerobeam. Nah, ini yang agak repot ini ya, karena 12 dikurangi 10 kan 2. Tapi ayat 32, satu suku akan tetap padanya karena Daud dan karena Yerusalem. Nanti kalau Bapak Ibu lihat teks selanjutnya, yang tertinggal dan mengikuti keluarga Daud bukan 1, tetapi 2. Jadi yang utama tentu suku Yehuda, suku dari Raja Daud, dan kemudian akan ada suku Benyamin. Bapak Ibu boleh lihat sekarang ke ini aja supaya kelihatan langsung. Bab 12 ya. Ayat 21. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin. Jadi Yehuda dan Benyamin yang tetap tinggal. Nah, balik ke ayat ke bab 11 tadi ya. Nah, kenapa peristiwa ini terjadi? Kenapa Tuhan sampai mengoyakkan keluarga atau kerajaan Daud? Ayat 33. Ini mengulang, menyampaikan lagi apa yang sudah kita lihat di depan. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Astoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, ilah orang Moab, kepada Milkom, ilah Bani Amon, dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti ayahnya. Jadi ini yang disampaikan oleh Nabi Ahia, dan belum selesai ya. Tapi keterangannya sudah saya sampaikan, karena yang disampaikan Ahia itu seperti yang di awal bab 11 tadi. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya. Oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Ya, dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, di kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Nah, ini keputusan Tuhan tentang Yerobeam ayat 37. Maka engkau ini akan kuambil supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Israel itu maksudnya wilayah utara, selatan namanya Yehuda. Jadi sesudah perpecahan, wilayah selatan itu menjadi Yehuda, wilayah utara itu Israel. Waktu belum pecah, semuanya masuk kerajaan Israel. Ya. Nah, Yerobeam adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi raja atas Israel. Tadi Tuhan sudah bicara kepada Salomo kan ya. Kerajaan akan dikoyakkan dan akan diberikan kepada hamba Salomo. Dan ternyata hamba Salomo itu yang dimaksudkan adalah Yerobeam. Bapak Ibu, perlu juga kita memperhatikan nama lengkapnya ya. Yerobeam bin Nebat. Karena nanti di wilayah Israel di utara muncul nama raja lain ya, yang namanya sama, yaitu Yerobeam, tetapi bukan bin Nebat, tapi bin Yoas. Itu yang ditemui atau yang memerintah ketika Nabi Amos berkarya dulu.
Nah, kemudian ada peringatan untuk Yerobeam. Ini juga penting untuk kita perhatikan. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau, dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud. Dan aku akan memberikan Israel, orang Israel kepadamu. Dan untuk itu, aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Ada janji dari Tuhan untuk Yerobeam. Kalau kamu setia kepadaku, mengikuti perintahku seperti Daud, lihat, Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan menyertai Yerobeam, akan membangunkan dinasti yang teguh seperti yang sudah pernah dijanjikan Tuhan kepada Daud di 2 Samuel bab 7. Nah, Bapak Ibu, ini perjumpaan Yerobeam dengan Nabi Ahia ya. Nah, kemudian lihat, karena Yerobeam sudah memberontak, jadi Nabi ini disuruh ketemu dengan seorang yang memberontak pada keluarga Daud ya. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir. Ia tinggal di Mesir sampai Salomo mati. Nah, setelah Salomo mati, Bapak Ibu lihat ayat 43, anaknya yang bernama Rehabeam. Nah, ini supaya tidak harus diingat supaya nggak ketukar. Karena ada Yerobeam, ada Rehabeam. Saya dulu tertukarnya, saya belajar ini waktu SMA kelas 3 kalau nggak salah ingat saya. Jadi sudah mengingat nama ini lama, jadi biasanya nggak ketukar karena bukan karena ini, tapi kan sudah lama belajar. Nah, kemudian di bab 12 Bapak Ibu kita melihat kisah perpecahan kerajaan Israel, kerajaan Daud. Nah, sebabnya sederhana saja. Bapak Ibu ingat tadi Yerobeam itu mandor untuk kerja paksa. Nah, rupanya orang-orang dari wilayah utara itu dianaktirikan oleh Salomo. Yehuda itu kan suku Salomo sendiri. Ini dianak emas kan, enggak disuruh kerja paksa. Suku-suku dari utara ini mendapat perlakuan yang tidak baik. Mereka mengalami kerja paksa, berat, ya, dan nggak berani ngelawan. Yerobeam pernah memimpin mereka untuk berontak, tapi pemberontakan bisa dipadamkan oleh Salomo, dan kemudian Yerobeam lari. Nah, situasi berubah. Salomo meninggal, Rehabeam menjadi raja, menggantikan Salomo. Orang-orang dari utara, ya, itu datang kepada Rehabeam, minta keringanan kerja, minta supaya diringankan pekerjaan mereka. Dan Bapak Ibu bisa lihat di 12 ayat 4 sekarang. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Kalau engkau meringankan beban kerja kami akan tetap setia kepada. Lalu Rehabeam datang kepada para penasihat ayahnya, penasihat kerajaan senior. Nasihat mereka sederhana saja. Ikuti permintaan mereka, ya.
maka mereka akan mengabdi kepadamu. Itu ada di ayat 7. Tetapi Rehabeam juga minta nasihat, minta pendapat dari orang-orang yang sebaya dengan dia, yang menjadi penasehatnya. Penasihat tapi sama-sama muda. Dan kemudian mereka itu memberikan nasihat seperti ini. Bapak Ibu lihat ke akhir ayat 10 ya. Omong sama mereka, kelingkingku lebih besar dari pinggang bapakku. Kelingking Rehabeam lebih besar dari pinggang bapaknya. Mereka mau mengatakan supaya Rehabeam bersikap keras terhadap mereka, seolah-olah Rehabeam itu lebih kuat dari bapaknya. Tapi nyatanya Rehabeam tidak sekuat bapaknya, sama sekali tidak sekuat bapaknya. Nah, kemudian lihat tuh ayat 11. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Nah, Rehabeam lebih mendengarkan nasihat orang-orang muda yang sebaya dengan dia ini. Lihat ayat 15 sekarang. Jadi, raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat. Dan ya, dalam ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu, orang-orang dari utara itu memisahkan diri. Nah, sekarang lihat ke ayat ini 16. Ini kata-kata yang diucapkan orang utara. Setelah seluruh Israel, ini orang utara Israelnya ya, melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel dan diam di kota-kota Yehuda. 16. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang dari Mesir tadi ya, mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah, lalu menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Ahia tadi sudah terjadi ya. Yang dikatakan oleh Ahia terjadi. Dan Bapak Ibu silahkan amati, sederhana sekali saja. Ahia ada di pihak Yerobeam kan, Pak? Ahia diutus oleh Yahweh untuk menyampaikan pesan kepada Yerobeam. 10 suku akan diberikan kepada Yerobeam. Yerobeam akan menjadi raja. Dan kalau Yerobeam setia kepada Yahweh, maka Yahweh akan menyertai Yerobeam. Bu Ivan atau Pak Narto ada yang bocor?
Ya, sekarang kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, Yerobeam itu sudah menjadi raja di utara ya. Dan kerajaannya bernama Israel. Kerajaan Rehabeam itu di selatan namanya Yehuda. Nah, Yerobeam melakukan perhitungan yang sangat politis. Perhitungannya sangat politis. 12 suku Israel ini sebenarnya kan menyembah kepada Yahweh Allah Israel, menyembah kepada Allah yang sama. Sebelum perpecahan itu, orang-orang dari utara itu juga pergi ke bait Allah, mempersembahkan korban di bait Allah. Tetapi kemudian Yerobeam melihat kalau orang-orang utara, rakyatnya itu terus pergi ke bait Allah di Yerusalem, maka ada kemungkinan bahwa mereka akan kembali mengabdi kepada keluarga Daud. Kalau 10 suku yang dia perintah itu kembali kepada keluarga Daud, Yerobeam celaka kan. Dan kemudian dia melakukan tindakan yang kemudian sangat politis. Bapak Ibu lihat dulu ke ayat 26, 12-26 ya. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelian di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa itu akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda, kemudian mereka akan membunuh aku dan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Itu kekhawatiran Yerobeam. Sangat politis. Dia tidak ingat janji kalau dia setia kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai dia. Dia abaikan atau tidak memperhitungkan itu, nyatanya dia mengabaikan. Nanti Bapak Ibu akan lihatnya. Dan dia melakukan langkah politis juga. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 28. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas dan berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya bagi kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang ilah-ilahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Perhatikan patung anak lembu jantan, ya. Dan tentang patung itu dikatakan, ini ilahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir. Jadi yang membawa mereka keluar dari Mesir, tuh anak sapi. Nah, kemudian kedua patung anak lembu yang dipandang sebagai ilah yang membebaskan Israel dari Mesir, itu ditempatkan di 2 tempat suci. Yang satu di kota Betel, yang kedua, yang lain itu di kota Dan. Nah, Dan itu ada di perbatasan utara, sedangkan Betel itu ada di perbatasan dengan Yehuda. Jadi dibuatlah di situ tempat suci, ya, di Betel, di kota perbatasan, dan di situ ditempatkan patung anak lembu. Nah, berikutnya, ini ada yang kita perlu lihat, 32. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya. Pada hari yang ke-15, bulan 8, sama seperti hari raya di Yehuda. Jadi kalau di Yerusalem ada perayaan tanggal 15 bulan 8, ini kalender Yahudi ya, bukan kalender Masehi. Ini kalau kalender Masehi nanti Bapak Ibu ngomongnya ini Maria diangkat ke surga. Enggak.
Ini kalender Yahudi, saya belum memeriksanya hari raya apa. Tapi kita perlu perhatikan hari raya ngambil tanggal yang sama. Tujuan sebenarnya apa? Mencegah supaya orang-orang Israel, orang utara, tidak pergi ke Yerusalem. Loh, kalau ada tempat suci, ada ilahnya, itu kan ada imamnya. Iya, ada yang kacau di sini. Ayat 31. Ia membuat kuil di atas bukit pengorbanan, mengangkat imam dari kalangan rakyat, bukan dari Bani Lewi. Ayat 32, ia sendiri naik tangga Mizpah itu. Masih 32, begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ngangkat imam, bukan dari Bani Lewi. Ini kesalahan. Ini berbagai kesalahan yang dibuat oleh Yerobeam karena dia melakukan hitungan politis dan mengabaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, kemudian karena Yerobeam sudah berlaku seperti ini, Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan nih ceritanya ya. Bab 13. Sedang Yerobeam berdiri di atas Mizpah itu sambil membakar korban. Maka atas perintah Yahweh datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Dari Yehuda ya, bukan dari Israel. Abdi Allah. Ya, nabi. Nah, kemudian tidak disebut namanya ya ini. Nah, kemudian ayat 2. Lalu atas perintah Yahweh berserulah orang itu terhadap Mizpah itu, katanya. Jadi Abdiel ini ngomong kepada Mizpah. Hai Mizpah, beginilah firman Yahweh. Bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud. Yosia namanya. Wah, itu ceritanya masih di belakang nanti. Itu masih di Raja-Raja bab 22. Kejauhan. Kok di dua raja-raja, bukan satu raja-raja. Masih panjang sekali ceritanya kalau. Tapi Bapak Ibu bisa mempelajari lebih dulu habis ini. Bab 22 ya sampai dengan bab 23, yaitu raja yang disebut di sini. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar atasmu. Ya, akan lahir seorang raja keturunan Daud yang akan menyembelih imam-imam bukit pengorbanan dan juga akan membakar tulang-tulang. Terus ayat 3. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib. Jadi abdi Allah ini memberitahukan satu tanda ajaib. Katanya, inilah tanda bahwa Yahweh telah berfirman bahwasanya Mizpah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Jadi ini yang aku sampaikan ini benar-benar firman Tuhan. Ini bukan kata-kataku. Lihat buktinya ya, kalau Tuhan yang bicara. Lihat buktinya kalau Tuhan sendiri yang bicara kepada kamu. Tandanya apa? Mizpah itu akan pecah. Dan abunya akan tercurah. Langsung terjadi. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap Mizpah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas Mizpah dan berkata, tangkaplah dia. Ini Yerobeam nggak senang ditegur atau abdi Allah mengatakan hal yang negatif itu kan. Jadi kemudian Yerobeam
mengulurkan tangan, menunjuk abdi Allah itu, dan kemudian berkata, tangkaplah dia. Tapi lihat, ketika tangan itu diulurkan, tangannya jadi kejang. Sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Terlanjur menunjuk, tapi nggak bisa ditekuk lagi gitu. Nah, repot itu. Nah, kemudian ayat 5. Mezbah itu pun pecah, sehingga abu yang di atasnya tercurah sesuai dengan tanda ajaib yang diberikan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Yerobeam nggak senang, menyuruh menangkap abdi Allah itu, dan kemudian yang dikatakan oleh abdi Allah itu langsung terjadi. Mezbah pecah. Nah, kemudian lihat, Yerobeam kan nggak nyaman itu, tangannya lurus terus gimana. Maka dia bicara di ayat 6. Mohonkan belas kasihan Tuhan Allahmu, berdoalah untuk aku supaya tanganku dapat kembali. Dan kemudian abdi Allah itu memohon belas kasihan kepada Tuhan, lalu tangan raja dapat kembali. Jadi tangan raja bisa ditekuk lagi, normal lagi. Dan kemudian barulah Yerobeam percaya, ini abdi Allah beneran, menyampaikan firman Allah sungguhan. Dan karena itu Yerobeam mengundang dia makan. Tetapi abdi Allah itu menolak. Lihat ke ayat 8. Sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh. Abdi Allah ini kan datang dari Yehuda, datang ke Betel, hanya menyampaikan firman ini, dan setelah itu dia harus pulang. Tuhan sudah pesan ke sama dia, nggak boleh makan, nggak boleh minum di tempat ini. Jadi abdi Allah ini tetap mau pulang. Dan lihat ke ayat 10, lalu pergilah ia melalui jalan lain, tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Nah, ini Nabi ini perjalanan pulang ya. Lihat sekarang ayat 11. Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Nah, kemudian ayahnya, nabi tua ini, nanya ayat 12. Dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kalau abdi Allah itu datang dari Yehuda. Lalu nabi tua ini naik keledai, menyusul abdi Allah yang dari Yehuda itu. Lihat ayat 14. Ini abdi Allah itu, nabi yang tua tadi, pergi mengikuti abdi Allah itu, mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya. Jadi nabi tua bertanya kepada abdi Allah, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah dia. Katanya kepadanya, mari bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Jadi nabi tua ini ngundang abdi Allah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama dengan engkau di tempat ini. Karena Tuhan sudah memberitakan hal itu kepadaku. Tapi lihat Bapak Ibu ke ayat 18. Jawabnya kepadanya. Jawab nabi tua kepada abdi Allah. Aku pun
seorang nabi juga seperti engkau. Aku juga nabi seperti kamu. Dan atas perintah Yahweh, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Jadi nabi ini mengatakan, aku kan juga nabi. Itu Tuhan bicara kepadaku lewat seorang malaikat untuk mengajak kamu pulang dan makan roti. Nah, lihat, tetapi ia berbohong kepadanya. Tuhan tidak memberi perintah itu, Tuhan tidak mengutus malaikatnya untuk mengajak abdi Allah itu pulang dan minum. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Karena percaya nabi ini, nabi tua ini, dapat firman Tuhan. Yang ikut. Tapi ini jadi masalah. Lihat sekarang ke ayat 20. Sedang mereka duduk menghadapi meja. Datanglah firman Tuhan, ini jelas ya, kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan. Karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, janganlah makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Ini kasihan nabi ini kan. Nah, belum selesai. Ini berikutnya yang dikatakan oleh Tuhan melalui nabi tua ini tadi terjadi. Setelah orang itu makan dan minum, dipelanailah keledai baginya. Ya, dia pergi, cepat-cepat mau pulang. Ya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkamnya. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu pun berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa itu berdiri di sampingnya. Ini singanya nggak lapar, iseng itu tadi. Ini ada sesuatu yang aneh karena singa itu menerkam abdi Allah itu sampai mati, tapi nggak dimakan. Dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. Nah, kemudian nabi tua itu bilang di ayat 26, dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Ini kurang ajar nabi ini ya. Sebenarnya dia harus mengatakan dialah nabi yang memberontak terhadap titah Tuhan karena aku bohongi gitu ya. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencabik dan membunuhnya. Ya. Kemudian lihat berikutnya. Nabi tua itu kemudian pergi ke tempat mayat itu. Ya. Dan dia juga melihat mayat itu tercampak di jalan. Keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat orang itu, dan tidak juga mencapai keledai. Dan kemudian lihat ke ayat 29. Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya di atas keledai, dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkannya dalam kuburannya sendiri, maka diratapilah dia. Wahai saudaraku, Tuhan tadi bilang tentang atau kepada abdi Allah tadi, kepada abdinya itu, mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu, gitu kan? Nah, jenazah
abdi Allah itu benar-benar tidak dikubur di kuburan nenek moyangnya karena nggak balik ke Yehuda, tapi dibawa kembali ke Betel, lalu dikuburkan di Betel. Nah, kemudian berikutnya, ini Nabi tua tadi ngomong sesuatu yang nggak biasa itu. Bapak Ibu lihat ke ayat 31. Kalau aku mati, ini bilang ke anak-anaknya ya, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu. Dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Mungkin di sini dia ngaku salah kali ya. Dia mau menjemput, mengambil mayat, menguburkannya, tapi kemudian juga mengatakan, nanti kalau aku mati, kuburkan aku bersama dengan ini abdi Allah ini. Sebab kenapa Nabi tua ini berkata seperti itu? Perkataan yang atas perintah Tuhan telah diserukannya terhadap mezbah yang di Betel itu dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi. Dan sudah ada yang terjadi. Kan? Nah, kemudian Bapak Ibu lihat, walaupun Yerobeam sudah ditegur oleh abdi Allah tadi, dan sudah melihat tanda ya, mezbah pecah, Yerobeam ayat 31, Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat, tetapi mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditahbiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Nah, ini kejahatan yang dilakukan Yerobeam. Nah, berhenti dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Karena berikutnya, Bapak Ibu, kita masih akan bertemu dengan Nabi Ahia tadi. Silahkan kalau ada yang perlu diklarifikasi atau harus ada yang dijelaskan lagi. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya. Seru ya. Kerajaan-kerajaan. Nggak ada? Belum Ya udah, nanti kalau muncul pertanyaan boleh di. Oh, kenapa Nabi tua itu berbohong, Pak? Bapak Ibu tadi ketemu jawabannya nggak di teks. Saya baca agak detail kan itu tadi ya. Kenapa dia berbohong? Kita tidak menemukan jawaban langsung, kita hanya bisa menemukan ini dugaan ya. Silahkan kembali ke ayat 11. Di Betel diam seorang nabi tua, anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah itu pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Nah, Bapak Ibu, perhatikan tempat suci ini, Betel. Dan ini tempat suci yang penting ya untuk Israel, untuk Yerobeam. Dan abdi Allah ini ada di Betel. Nah, kemungkinan pertama kenapa kok dia membohongi ini nabi atau abdi Allah tadi ya. Bisa jadi dia nggak seneng kan ya dengan kata-kata abdi Allah itu. Karena dia orang Betel, dia nabi di Betel. Kalau begitu, dia ada di pihak Yerobeam gitu loh maksud saya. Jadi ada kemungkinan yang pertama, ya dia nggak begitu suka dengan nabi abdi Allah yang menyerukan atau mengatakan tentang pecahnya ya mezbah tadi. Dia tidak senang ketika dikatakan penyembahan yang dilakukan
di utara akan dihapuskan. Dan kemudian dia menjebak, kalau begitu ya, Nabi abdi Allah yang tadi, supaya menyangkal atau tidak mengikuti perintah Tuhan. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, nih sesama kalau nabi tua itu benar-benar ya tidak benar-benar dia nabi, tidak memihak kepada Yerobeam. Nah, bisa terjadi, ini kemungkinan kedua tadi ya, nabi tua ini mau berlaku ramah kepada abdi Allah yang datang dari jauh, dari Yehuda tadi. Tetap dia mau ngajak dia makan. Karena dari perjalanan jauh kan. Tapi karena nabi abdi Allah tadi mengatakan, aku nggak mau makan, Tuhan sudah pesan begini. Maka kemudian nabi tadi mengatakan, aku juga nabi kok. Dan itu dimaksudkan supaya abdi Allah itu mau makan. Tunggu dulu, Bapak Ibu pernah nggak berbohong supaya orang lain mau makan? Orang lain itu bisa orang lain sama sekali, tapi bisa suami, istri, orang tua, anak. Pernah berbohong supaya orang lain mau makan? Pernah, Pak. Jangan pernah ya. Sudah kenyang, bilang belum makan. Ya, ya begitu. Pak Okada mau bertanya mungkin? Resen. Iya, Pak. Ya, Pak. Apa sebabnya Yerobeam masih bisa umat yang ikut dia? Apa kekuatannya dia? Karena ada biasanya seperti raja-raja atau pada umumnya kalau raja-raja punya nabi yang sebenarnya nabi, fungsi daripada nabi itu membuat yang benar atau tidak, ya memang benar. Memang Yerobeam punya kekuatan apa? Nabinya Yerobeam memang ada kekuatan seperti nubuat yang benar atau tidak? Apa ya maksudnya, intinya apa ya sebabnya ya masyarakat ikut sama Yerobeam? Kekuatan Yerobeam sebetulnya apa gitu, Pak? Tidak bisa kita langsung menunjuk misalnya kepada Nabi Ahia yang dekat dengan Yerobeam tadi, tetapi kita bisa melihat latar belakang dari Yerobeam. Nah, latar belakangnya yang kita sudah lihat tadi, ya, bab 11 ayat 26. Orang ini orang yang cekatan, terampil, punya banyak pengaruh. Silahkan membayangkan orang ini dipercaya oleh Salomo ya. Tetapi di sisi yang lain, dia bisa mengumpulkan, menggerakkan orang Israel, orang utara untuk berontak kepada Salomo. Jadi waktu Salomo masih berkuasa saja, orang ini masih sudah mendapatkan tempat gitu ya. Mendapatkan pengaruh di hati orang-orang utara. Sehingga mereka yang terlibat dalam kerja paksa itu dan orang-orang yang lain bisa jadi bisa dia kumpulkan, dia bisa gerakkan untuk memberontak. Walaupun pemberontakan gagal, tapi nyatanya dia punya pengaruh di antara mereka. Dan kemudian pengaruh itu juga kelihatan ketika orang-orang dari utara datang kepada Rehabeam tadi. Ketika mereka minta keringanan pekerjaan dan kemudian permintaan tidak diberikan, yang mereka ingat Yerobeam. Jadi orang-orang itu yang mengangkat Yerobeam menjadi raja. Bukan karena apa ya, keinginan Yerobeam gitu. Oh, kalau begitu kekuatannya ada di mana?
dia punya pengaruh di kalangan rakyat, dan ya sebenarnya ada kemiripannya dengan Daud dulu. Daud itu punya apa ya, tempat di hati orang-orang Yehuda awalnya, kemudian punya pengaruh juga pribadinya kepada orang-orang di utara. Jadi itu Pak yang menjadi kekuatan orang ini. Tapi kalau dari sisi kepercayaan malah lemah. Nah, habis diomongi oleh Nabi Ahia tentang Tuhan yang mengatakan begini, supaya dia setia kepada Tuhan, supaya Tuhan menyertai dia. Pertimbangan atau soal kepercayaannya itu dikalahkan dengan pertimbangan yang sangat politis. Jadi sudah ada politisasi agama dari dulu, Pak. Begitu, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya, dari Pak Agus nih, Pak. Kenapa Yahweh membiarkan abdi Allah itu menjadi korban kebohongan Nabi tua? Jadi Yahweh yang harus bertanggung jawab atas ini juga. Nanti kita harus belajar. Nah, gini aja deh. Saya ngomong jahat ya. Bapak Ibu pernah nggak dibiarkan berdosa oleh Tuhan? Saya udah permisi dulu, saya ajukan pertanyaan jahat ya. Pernah? Atau hanya saya yang pernah dibiarkan berdosa? Kenapa Tuhan tidak menghalangi saya? Berdosa. Saya dihalangi berdosa aja, saya malah nyari jalan supaya bisa berdosa. Ada yang lebih parah lagi ternyata daripada abdi Allah ini. Nah, kita justru harus melihat, memperhatikan. Kalau kamu memang mendengar firman Tuhan, dan kamu yakin itu firman Tuhan, pegang firman itu. Orang lain bisa mengganggu kamu, menggoda kamu, tapi keputusan untuk mengikuti firman Tuhan atau tidak ada di tanganmu. Jadi abdi Allah ini kemudian mengabaikan perintah Tuhan karena berpikir perintah untuk dia sudah direvisi oleh Tuhan dan Tuhan memberikan perintah yang lain. Nah, Bapak Ibu, begini, kita tidak bisa membayangkan atau memikirkan Tuhan itu hanya dalang, lalu manusia hanya mengikuti saja, seolah-olah manusia tidak punya pertimbangan, nggak punya kemampuan untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Dan salah satu resiko orang manusia mengambil pertimbangan dan mengambil putusan, ya ini, mengambil putusan yang nyatanya tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Gitu, Pak. Pak Kustadi mau bertanya, Pak? Oh, nggak jadi, Pak. Tidak terdengar suaranya, Pak. Pak Kristiadi, di mikrofonnya on, tapi suara kok nggak masuk. Iya nih, masih. Di unmute dulu, Pak. Nggak bisa. Gangguan di mikrofon, jangan-jangan. Ya udah lanjut dulu ya. Silahkan ke bab 14. Lihat ke ayat 1. Pada waktu itu, Abia, anak Yerobeam, jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, berkemaslah, menyamarlah, supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Ingat, di Silo itu ada Nabi Ahia. Dan ya Yerobeam tidak lupa kalau
Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Kenapa kok nyuruhnya diem-diem ya? Istrinya harus menyamar. Nanti akan terjawab. Dan kemudian nih persembahan untuk Nabi. Bawalah 10 roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu, pergilah kepadanya. Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini. Anaknya itu tadi Abia yang sakit tadi. Nah, kemudian ya istri Yerobeam melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. 5. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Ahia, istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anaknya itu sedang sakit. Nah, begini harus kau katakan kepadanya. Nah, kemudian perempuan itu sampai ke Silo, sampai ke tempat kediaman Ahia ya. Dan ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Tetapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia, "Masuklah, hai istri Yerobeam. Mengapa engkau berbuat seolah-olah orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Pergilah, katakanlah kepada Yerobeam, beginilah firman Yahweh Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu." Nah, ini Tuhan mengingatkan apa yang sudah dilakukannya untuk Yerobeam ya. Tuhan sudah menyampaikan itu dulu lewat Nabi Ahia juga. Tuhan sudah memenuhinya, memenuhi kata-kata yang pernah diucapkannya, tetapi Yerobeam bersikap lain daripada yang diminta Tuhan. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud, yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu ilah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Bahkan engkau telah membelakangi aku. Jelaskan kejahatan Yerobeam kepada Yahweh. Kita sudah melihatnya tadi di depan. Membuat patung, buat kuil, menyembah patung-patung itu sebagai Allah, mempersembahkan kurban, mengangkat imam bukan dari kalangan Lewi, dan seterusnya. Dan terhadap Yerobeam yang berlaku seperti ini, ayat 10, ini sikap Tuhan. Aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah, kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Tuhan ngomongnya jorok ya. Maksudnya membuang Yerobeam dan keluarganya seolah-olah mereka itu menjijikkan gitu. Bukan soal jorok, tapi urusannya di hadapan Yahweh Allah Israel, Yerobeam itu sudah berlaku menjijikkan. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab Tuhan telah mengatakan. Tetapi ini baru Nabi Ahia bicara tentang anak Yerobeam. Tetapi bangunlah,
pulanglah ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Enggak enak ini beritanya kan. Dan ini yang dimaksudkan oleh Ahia, pesan yang keras ini tadi. Jadi Tuhan mengatakan Tuhan akan membersihkan Yerobeam, keluarga Yerobeam akan bersih, dan begitu istri Yerobeam pulang, ini yang pertama sudah terjadi, anaknya mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanya lah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan Allah Israel. Dan Tuhan akan membangkitkan bagi Tuhan sendiri ya, seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam. Seperti kenyataan sekarang ini. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelagah di air, dan Ia akan menyentakkan mereka daripada tanah yang baik ini, yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka, dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Ini keputusan yang luar biasa. Keluarga Yerobeam akan habis, dan kemudian orang-orang Israel akan terusir dari negeri yang diberikan oleh Yahweh kepada mereka. Dan dikatakan di ayat 16, Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Nih, Bapak Ibu silahkan membayangkan istri Yerobeam ketika mendengar pesan dari Nabi Ahia. Berat. Jadi seorang ibu yang harus mendengar berita kalau anaknya pasti mati. Dan anak-anaknya yang lain mati juga. Dan berikutnya dia harus menyampaikan kepada suaminya, Yerobeam, semua berita atau pesan Tuhan yang keras, menyedihkan ini tadi. 17. Sesudah itu bangkitlah istri Yerobeam dan pergi, dan sampailah ia ke Tirza. Pada saat ia masuk melangkah ambang pintu rumah, matilah anak itu. Mereka menguburkannya, dan seluruh Israel meratapi dia sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Ahia. Nah, sekarang Bapak Ibu kita ke bab 15 ayat 25. 1 Raja bab 15 ya ayat 25 52. 1 Raja 15 ayat 25. Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa Raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya, Yerobeam, dan menurut dosa ayahnya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dan Baesa bin Ahia dari kaum Issakhar, ini Ahianya beda dengan Nabi tadi ya, mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin, sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa Raja Yehuda dan menjadi raja menggantikan dia. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tuhan akan membangkitkan seorang raja untuk melaksanakan keputusannya. Baesa. Nah,
Dia melakukan pemberontakan. Jelas ini kudeta. Dan membunuh raja. Ayat 29. Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam. Sampai dipunahkannya semuanya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Ahia, orang Silo itu, oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan Allah Israel. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lihat ini cerita lengkap tentang Nabi Ahia, dan ternyata yang kita pelajari ada Nabi Ahia, ada Nabi tua yang dari Betel, dan ada abdi Allah dari Yehuda. Nah, kalau kita mau memperhatikan semuanya, ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan, yakin dengan firman Tuhan. Ternyata seorang nabi pun bisa goyah keyakinannya ketika berhadapan dengan orang lain yang mengaku nabi dan mengatakan kalau dia mendengar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di zaman Perjanjian Lama memang banyak nabi-nabi seperti ini ya. Dan semuanya menyampaikan firman Tuhan. Tetapi hanya yang firman-Nya hanya yang dikatakannya terbukti, itu nabi yang sebenarnya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat Nabi Ahia ya, menyampaikan firman Tuhan, yang difirmankan terbukti. Jelas. Dia setia menjadi nabi, dia menyampaikan firman Tuhan. Kemudian abdi Allah yang dari Yehuda tadi juga menyampaikan firman Tuhan dan yang dikatakannya terbukti. Nabi tua yang dari Betel mengatakan sesuatu dari pesan Allah dan terbukti juga. Bapak Ibu lihat ketika mereka berdua makan tadi, Tuhan bicara kepada nabi tua yang pernah bohong tadi. Mengatakan apa? Mayat dari abdi Allah dari Yehuda tidak akan dikubur di kuburan nenek moyang. Dan yang dikatakan itu benar terjadi. Nah, di sini Bapak Ibu kita ketemu pertanyaan. Pada umumnya seperti yang saya sampaikan tadi, nabi yang sebenarnya menyampaikan firman Tuhan dan hanya menyampaikan yang difirmankan oleh Tuhan. Tapi nabi tua dari Yehuda, pertama dia berbohong. Yang kedua, Tuhan benar-benar bicara kepada dia dan menyampaikan, dari mulutnya menyampaikan firman Tuhan beneran. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan situasi seperti ini, ya kita bisa melihat selama manusia itu tetap manusia, ada kemungkinan dia berubah. Yang baik jadi jahat, yang jahat jadi baik. Harapannya itu kan yang jahat jadi baik. Tapi enggak selalu begitu. Nabi tua tadi sudah jelas dia nabi, sudah tua, sudah pengalaman. Tapi dia sampai melakukan kebohongan. Apa yang membuat dia bohong, sayangnya tidak kita ketahui dengan jelas. Ya. Tetapi silahkan amati dampak dari kebohongannya. Dampak dari kebohongannya adalah yang pertama, yang alami ya abdi Allah tadi ya. Membuat seorang abdi Allah tidak setia kepada Allah. Yang kedua, membuat abdi Allah itu celaka.
matinya digigit singa, tapi nggak dimakan. Terus dikubur di kuburan yang bukan kubur nenek moyang. Jadi kebohongannya sederhana sekali. Tuhan bicara kepada aku, Tuhan sudah mengutus malaikatnya. Aku disuruh kamu, ngajak kamu makan. Dan kemudian, loh, maksudnya karena makan gitu aja kok, soalnya serius sekali. Bapak Ibu, ketika bicara tentang firman Tuhan, tidak bisa kita mengatakan, wah yang ini firman yang remeh ini, yang ini firman yang ecek-ecek. Tidak bisa mengatakan begitu. Yang namanya firman tetap firman, yang namanya kehendak Tuhan tetap kehendak Tuhan. Dan kemudian pengalaman Nabi Abdi Allah yang dari Yehuda tadi, itu sebenarnya menjadi peringatan buat kita kalau kita belajar dari sini ya. Apa yang sudah diyakini sebagai kehendak Tuhan, yakini, kerjakan. Ada orang lain yang mengatakan berbeda, ya harus waspada. Jangan pernah buru-buru percaya. Kalau diambilkan dari Alkitab, diambilkan ayat dari Alkitab, nggak usah khawatir, pelajari dulu, jangan buru-buru percaya. Banyak orang nipu pakai Alkitab, banyak. Berbuat jahat pakai Alkitab, banyak. Dan jangan lupa, iblis pun waktu menggoda Yesus, kutip ayat, menggunakan firman Allah. Jadi sekali lagi waspada, jangan kita harus mengerti apa yang memang dikehendaki oleh Tuhan dan jangan sampai digoyahkan apalagi dibohongi. Begitu saja dibohongi, terima saja ikuti dan ternyata orang itu menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Baik, Bapak Ibu, ini masih ada beberapa menit, kalau ada yang mau disampaikan silahkan. Ya Pak Sito, moga-moga sudah terdengar nih. Ya. Pak Sito, saya ingin mundur sedikit tadi tentang Raja Salomo yang tidak setia, yang kemudian dihukum dengan 10 sukunya diserahkan kepada Yerobeam. Dari sebuah rencana itu pengennya mendengarnya itu setelah 10 suku ini dipegang Yerobeam itu menjadi lebih baik daripada pada saat dipegang oleh Raja Salomo. Tetapi ternyata justru sama saja bahkan lebih buruk. Nah, ini untuk memahami sebuah rencana atau sabda Tuhan yang kemudian ternyata setelah sabda itu terjadi juga manusianya dalam hal ini juga tidak baik. Ini bagaimana ya Pak ya cara memahaminya, kok meskipun Tuhan sudah mensabdakan diberikan kepada orang lain, ternyata tidak ada jaminan bahwa tujuannya adalah untuk membuat supaya itu lebih baik. Itu Pak, bagaimana cara memahami peristiwa seperti ini? Terima kasih. Kasihan Tuhan itu Pak. Sudah berpikir macam-macam, menyiapkan yang baik gitu. Dan kemudian yang dipilih itu kelihatannya juga orang-orang baik. Tapi yang kemudian terjadi kok nih enggak, mereka tidak berlaku seperti yang dikehendaki Tuhan. Lalu yang dipikirkan oleh Tuhan sudah diomongkan jelas-jelas, akhirnya juga tidak terjadi. Nah, Bapak Ibu, begini, kalau kita melihat dalam Alkitab, mau perjanjian lama atau perjanjian baru, kita dihadapkan kepada orang-orang yang setia melakukan yang dikehendaki oleh Allah dan orang-orang yang tidak setia. Sudah jelas ditunjukkan, ini loh yang dikehendaki Tuhan, lakukan maka kamu akan selamat. Kalau kamu tidak melakukannya, kamu sendiri yang harus tanggung resiko. Dan Bapak Ibu, sayangnya ya, kalau kita melihat ini perjanjian lama lagi, kita akan menemukan lebih banyak yang tahu kehendak Tuhan, tapi gagal mengerjakan karena macam-macam alasan. Ada yang karena takut, ada yang karena perhitungan sendiri. Contoh yang lebih dahsyat, lebih serius,
itu kan Yahweh sudah membebaskan orang Israel dari Mesir. Mereka sudah melihat tulah-tulah yang dijatuhkan Tuhan kepada orang Mesir. Mereka sudah melihat bagaimana Tuhan sudah menghabisi, mengalahkan pasukan khusus Mesir yang dikerahkan untuk mengejar orang Israel di Laut Tebero. Jelaskan ya. Kalau di Bilangan bab 13, bab 14, mereka sudah melihat, sudah ada di depan tanah Kanaan. Jelas tanah ini yang akan diberikan. Tapi mata-mata yang dikirim oleh Musa memberi laporan, orang Kanaan itu gede-gede. Di depan mereka itu kecil, sekecil belalang. Kota mereka berkubu, mereka kuat. Yang ada di pikiran mereka, nggak mungkin kita bisa masuk. Kita pasti kalah. Udah, kita pulang aja ke Mesir. Nah, pengalaman yang seperti ini, Bapak Ibu, banyak kita temukan dalam Perjanjian Lama. Dan kemudian begini, kita melihat yang mungkin yang semoga menjadi sederhana saja. Kesetiaan Tuhan itu justru kelihatan ketika berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini. Kesetiaan Tuhan tampak. Ini yang dipilih, orangnya kok begini. Milih orang lagi, kok begini. Tetapi kemudian juga diingatkan, kalau orang sampai tidak setia kepada Allah, risikonya yang nanggung adalah manusia sendiri. Jadi bukan Tuhan yang harus tanggung risiko. Tuhan nggak perlu apa-apa dari orang Israel, Tuhan tidak perlu apa-apa dari manusia. Kalau orang setia, dia akan sejahtera. Tuhan menyertai. Kalau tidak setia, dia yang akan celaka. Karena pada prinsipnya, pada dasarnya Tuhan menghendaki orang Israel, umatnya itu sejahtera. Jadi ya kita tidak bisa mengusulkan orang Israel kok jangan gitu, atau Tuhan ini tolong ini supaya aku enggak punya kecenderungan lagi untuk memberontak. Tapi yang itu enggak bisa kita kerjakan. Tapi ingat kembali ketika kita belajar Alkitab, itu kita bukan pertama-tama untuk cari tahu apa yang terjadi dulu, tapi harus belajar, cari tahu apa yang harus aku lakukan sekarang sebagai umat Tuhan. Nah, pengalaman buruk ini ya, kalau sebut saja pengalaman negatif orang-orang Israel ini, termasuk raja-raja ini, menjadi peringatan bagi kita, menjadi pelajaran untuk kita. Orang Israel sayangnya juga harus menghadapi habis ini, suku-suku Israel ini habis dibuang oleh Asyur kan ya. Tapi nanti di kemudian hari muncul sesuatu yang positif juga dari sana. Bapak Ibu masih kenal dengan Pak Tobit kan ya? Kalau Bapak Ibu membaca kitab Tobit, dia orang dari wilayah utara yang dibuang. Tapi dia menunjukkan kesalehan yang luar biasa, bahkan malaikat dikirim untuk menolong dia. Nah, kemudian ketemu pelajaran lebih lanjut. Ini orang berdosa aja masih dibantuin oleh Tuhan, gitu kan. Tapi ketika orang berdosa dibantu, ditolong oleh Tuhan, Tuhan sama sekali tetap tidak membenarkan dosa itu. Nah, begitu Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Ada lagi? Ya. Baik, Pak Seto, saya rasa nggak ada yang bertanya lagi nih, Pak. Ya, kalau tidak ada, siap untuk minggu depan. Lalu kita akan melihat nabi yang lain lagi
Ya, yang ini bukan nabi yang bohong, tapi nabi yang pura-pura. Beda lagi. Tapi ceritanya lebih seru karena mulanya dia pura-pura karena ngikuti. Ya, kamu kan pengen denger aku ngomong baik kan? Ya udah, aku ngomong baik. Tapi didesak terus ngomong yang benar, ngomong yang benar. Giliran ngomong yang benar, semua orang ketakutan. Itu kita lihat minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Baik, Pak Seto, terima kasih Makasih, banyak. Pak Seto. Bapak Ibu sekalian, Matur nuwun, Pak Seto. kita tunggu ya minggu depan ketemu lagi. Baik, kita tutup Siap, Pak. pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Al-Qada. Baik, mari siapkan berdoa sebagai doa penutup pelajaran malam ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih baru kami terima pelajaran mengenai para nabi pendahulu oleh Pak Seto. Menjadi satu kegembiraan Tuhan bagi kami. Mendalami mengenai para nabi pendahulu. Selama ini kami belum pahami apa arti dalam topik ini. Semoga dengan pelajaran malam ini menjadi kami hidup dalam kehendak-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan meeting ini dan kembali ke aktivitas masing-masing atau istirahat malam ini. Pilihlah kami dalam damai, tenang, dan bangun kembali dengan berkati baru besok pagi. Kami mohon juga, masih banyak ada konflik-konflik kekerasan di dunia ini, di atas bumi ini, dan umat-umat tidak bisa tidur dengan baik atau bisa hidup dengan baik. Berilah kedamaian pada mereka dan berhentilah ke konflik-konflik kekerasan segera. Semuanya ini kami mohon dan unjukkan kepadamu dengan antara Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Stefanus, doakanlah Doakanlah kami. kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Al-Qada. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Seto. Terima kasih. Terima kasih, Pak Seto.